Halo semuanya, kembali lagi di Kreatif Bos Channel. Dan kali ini saya akan mereview sebuah HP Android ini. Ya, begitulah ya. Ukurannya sangat kecil. Dan ini adalah HP Android jadul ya. HP Android Smartfren Andromax G1. Kalau nggak salah ada sih yang G2-nya ini nih. Bentar dulu nih, kenapa ngeblur? Woi. Nah, jadi ini adalah HP Android Smartfren Andromax G1. Kalau tidak salah sih ada sih yang G2-nya. Kecil sekali ya HP-nya. Ya dengan begini pun, dengan adanya HP ini membuktikan perkembangan teknologi itu sangat cepat gitu. Mulai dari HP, laptop, TV, ataupun yang lainnya, teknologi lainnya, itu sangat berkembang sangat cepat gitu. Dan salah satunya ini nih, HP Android. Dulu saya nih ya pakai HP Androidnya ini Smartfren, tapi bukan yang ini sih, bukan yang Andromax G. Kalau saya nih pakainya yang ini, Andromax C2. Nah, yang ini. Cuman sayangnya yang C2 ini entah kenapa di cas pun gak mau nyala. Jadi mati total nih yang HP Smartfren Andromax C2. Sebelum C2 juga saya punya sih yang C1, cuman udah kemana gitu. Udah dicari-cari tuh gak ada yang Andromax C1. Dan ini yang C2-nya ini. Dan entah kenapa saya ini pilih C2 dari C1 ke C2 itu karena desainnya sih bagus sih kalau menurut saya gitu. Karena saya pilih yang C2 ini. Oke, dan sekarang kita langsung saja bahas speknya ya. Untuk speknya sendiri ini nih, spesifikasi masih OS Androidnya ini Jelly Bean 4.1. Dan sementara yang Andromax C2 ini pakainya OS Android KitKat 4.4. Oke, selanjutnya dari layarnya display IPS LCD kapasitif 4 inch. Jadi pada zaman dulu itu, berarti tahun berapa ya ini? 2010 gitu, 2011. Waktu saya SMP ini nih. Ya begini, HP Android itu 4 inch. Mungkin udah ada sih Samsung Galaxy S4 gitu kalau nggak salah, yang udah 5 inch atau 4,5 inch gitu. Ya pokoknya kalau saya pada waktu itu ya pakai HP-nya yang 4 inch Smartfren Andromax. Dan untuk resolusinya sendiri 480 x 800 pixel untuk yang Andromax G. Tapi kalau yang C2 ini nggak tahu ya, mungkin sama aja sih, masih 480p lah. Misalkan di YouTube itu nonton video masih 480p. Jadi belum HD gitu, belum 720p. Dan untuk portnya sendiri di sini ada lubang cas buat charger yang masih pakai micro USB, dan ada headphone jack. Dan di sebelah kanan ada tombol volume up, volume down, dan ada tombol power juga. Nah, tampilannya seperti ini nih HP-nya. Dan untuk SIM-nya sendiri itu karena ini masih removable, berarti belakangnya masih bisa dibuka nih. Jadi kayak untuk kartu SD, micro SD lah, bisa dipasangnya kalau dicopot dulu nih belakangnya. Bentar, copot dulu. Ini dual SIM ya. Jadi tapi ini nih HDMI sama GSM gitu. Tapi kalau untuk internetnya yang jalannya cuma satu doang, Smartfren. Jadi GSM-nya itu hanya untuk telepon, SMS doang kalau nggak salah. Jadi nggak bisa untuk digunain internet. Aduh, susah juga nih
kalau pakai tangan satu. Gila. Udah kebuka nih kayaknya. Bentar dulu ya. Kok susah sih? Nah, jadi kayak gini nih dalamnya. Zaman dulu ya masih removable, belum kayak sekarang kan baterainya baterai tanam. Ini masih bisa dicopot lepas. Jadi misalkan kayak HP-nya nge-stuck gitu, tinggal copot aja baterainya, pasang lagi, nyalain lagi. Kalau sekarang misalkan nge-stuck, ayo mau gimana? Bingung. Nah, di sini ada 2 SIM ya. Tapi ya yang keisinya baru ini doang, smartphone. Dan di sini untuk kartu memorinya nih, untuk kartu memori. Dan untuk kapasitas baterai sendiri 1500 mAh. Kecil pada zamannya. Dan ibaratnya baru nonton YouTube 10 menit atau 20 menit, sisa baterai itu dari 100% bisa 50%, bisa setengahnya. Makanya cepat habis baterainya. Gak kayak HP zaman sekarang kan, yang pada gede-gede. Kayak yang sekarang saya pakai nih buat ngerekam ini. Kapasitas baterainya itu Redmi Note 9 5020 mAh. Dan udah ada fitur fast charging juga ya, 18 watt. Dan chipsetnya Helio G85. Irit ini HP baterainya yang saya pakai sekarang ini buat rekam, dan stabil juga ya untuk video kayak gini. Oke, kita lanjut lagi aja bahas Smartfren Andromax G. Gak nyangka juga sih ini masih bisa nyala gitu. Pengennya sih dua-duanya gitu nyala, jadi biar sekalian di review juga ini. Tapi sayangnya yang ini nggak mau nyala nih, jadi ya udahlah. Jadi Andromax G doang yang kita review. Nah, hebat tuh ini. Udah ini juga ada Dolby kayak gini. Tapi entah kenapa kalau di sini Dolby-nya itu kayak nggak ada perbedaan. Maksudnya kayak sama aja gitu, mau pakai atau enggak. Cuman rada kerasa sih ya, rada kerasa kalau diperhatiin lagi. Oke, langsung aja kita cek kualitas suaranya apakah masih bagus. Kalau saya cek sih sebelum rekam ini nih, kualitas speakernya itu udah bercek sih, agak bercek lah ya, udah nggak sebagus dulu ya. Walaupun ya nama apa, speakernya sendiri ini di sini ya, di belakang. Bentar, kamu fokus nih. Nah, lubang speakernya itu tuh kecil di belakang. Oke, kita langsung tes aja speakernya. Kedengaran nggak nih? Ini nih kalau pakai Dolby ya, kalau pakai Dolby kayak gini suaranya, kualitas suaranya. Kalau ini nggak pakai kayak gini, dia ini kualitas suaranya kalau nggak pakai Dolby rada cempreng sih. Tapi kalau pakai Dolby jadi kayak mendem nggak sih? Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar menurut kalian gimana gitu kualitas speaker dari Smartfren Andromax G. Sebenarnya bassnya itu masih ada gitu, walaupun yang nggak wah-wah banget sih. Ini udah paling pun ya, mungkin udah sih untuk kualitas speaker. Jadi ya seperti itu untuk kualitas speaker dari Smartfren Andromax G2. Dan untuk spek selanjutnya
prosesornya Snapdragon ternyata, tapi nggak tahu Snapdragon apaan nih. 1,2 GHz katanya, 1,2 GHz, dual core, GPU Adreno 203, dan untuk RAM sendiri 512 MB. Bayangin 512 MB loh. Dan untuk yang C2 juga ini sama 512 MB. Dan pada waktu itu saya pakai main GTA San Andreas, kuat loh, mantap kan. Main bully juga pernah perasaan di sini, bully Android ya. Udah ada belum sih waktu tahun-tahun segituan, 2011, 2012, lupa lagi sih. Cuman yang jelas pernah sih mainin game GTA San Andreas di sini. Dan hasilnya ya walaupun ada patah-patah kuat sih di sini Andromax C2. Harusnya di sini juga kuat sih di sini, tapi belum dicoba aja. Dan untuk selanjutnya spek ya internalnya, untuk storage-nya itu 4 GB. Pada zamannya ini internal 4 GB itu udah gede dan bisa untuk game-game lain juga kayak Talking Tom, terus Tupo ya kan. Dulu kan game-gamenya ringan, nggak kayak sekarang game itu size-nya pada gila-gila sih, kayak PUBG Mobile, terus tuh ML juga, Mobile Legend itu semakin kesini semakin terus bertambah size-nya, update lagi. Ya mungkin karena game Android juga kan pasti ada event-event yang harus update gitu. Ya begitulah ya kalau game-game sekarang, apa-apa update lagi aduh. Terus apa lagi nih, fitur-fitur SMS, MMS, aduh kayaknya kurang penting juga sih. Dan apa ini, boxnya udah nggak ada sih boxnya. Cuman kalau di website ini katanya di dalam boxnya itu kita dapat HP-nya, dapat baterai, terus dapat ini ya chargerannya, dapat kabel data USB, masih micro B belum USB Type C ya. Kalau dulu itu USB Type C masih jarang kayaknya. Samsung Galaxy S4 aja itu masih pakai USB micro B gitu, masih USB yang tipe B, belum yang Type C. Dapat earphone juga ya, nggak kayak sekarang gitu beli HP cuma dapat charger, dapat HP, dapat silikon, udah. Kalau dulu itu masih dapat handsfree itu earphone. Kayak ini nih, saya beli Xiaomi Redmi Note 9 ini gak dapet earphone, padahal dusnya segede gini. Ya sudahlah, gak apa-apa ya. Buktinya ya saya cukup puas sih dengan HP ini, Redmi Note 9, dengan yang sekarang saya pakai untuk rekam review smartphone Andromax G. Dan kita coba buka kamera ini, entah kenapa ya tapi nggak bisa foto gitu. Tuh tidak ada penyimpanan, aneh. Kalau tidak salah ini kamera belakangnya 8 megapiksel ya. Iya gitu, 8 megapiksel. Kamera belakang 3,2 megapiksel, kamera depannya 1,3 megapiksel. Kecil sekali sih. Kualitasnya lumayan sih ya, walaupun burik gitu sih. Pada zamannya sih ya ini udah oke lah untuk foto selfie doang sih, oke lah. Coba kita lihat pengaturan. Android ya masih Jelly Bean 4.1. Gila sih ini, masih jalan loh. Ya ini pengen dijual juga ya, ada gitu yang berani nawar nih HP. Udah batangan, dusnya nggak ada, HP-nya jadul lagi, nggak tahu masih ada atau enggak nih yang mau. Kalau tidak salah juga
untuk Google Service di Android itu untuk yang versi 5 ke bawah udah gak disupport lagi tuh kalau nggak salah. Makanya ini kayak update di Play Store itu udah nggak bisa sih. Padahal internal kan ini kosong loh, nggak banyak aplikasi. Tapi kenapa nggak bisa download gitu di Play Store? Aneh. Apa harus pakai kartu memori gitu? Nggak tahu juga sih. Cuman kalau HP dulu itu, misalkan kita download aplikasi di Play Store, kalau nggak salah bisa di switch gitu, mau disimpannya ke internal atau ke eksternal, bisa kayak gitu. Cuman kalau HP sekarang kan ya internalnya pada gede-gede kan ya, apalagi ada yang 1 tera juga HP sekarang nih. Kalau yang sekarang saya pakai ini Redmi Note 9 penyimpanannya 128 GB, ya udah oke lah ya. Ya maksudnya misalkan download aplikasi ke internal juga nggak apa-apa lah. Jadi eksternal tuh hanya untuk simpan dokumen atau foto-foto atau video lah ya. Tapi kalau untuk aplikasi ya ke internal masuknya. Tapi kalau pada zaman dulu ini Android yang seperti ini itu bisa di switch gitu loh. Jadi bisa mau ke internal atau ke eksternal. Ya seperti itu sih. Apalagi ya yang harus di review dari HP ini? Udah sih. Nah ini tampilan belakangnya seperti ini kalau yang Android Max G. Ada ternyata setelah saya cek di Mbah Google ada Android Max G2. Tampilannya sih ya agak-agak sama sih. Masih sama-sama gitu. Kalau nggak salah sih udah 4G kalau yang G2. Yang C2 ini yang punya saya ini belum 4G, masih 3G. Dan yang ini pun masih 3G nih, yang ini. Udah sih ya, nggak ada yang bisa di review lagi apalagi dong. Oke sih, mungkin cukup sekian dari review smartphone Android Max G, HP Android jadul, harta karun nih, nemu di gudang, dapat 2. Kalau ada yang mau boleh sih. Tapi enggak dijual juga berapa sih. Palingan ya ini untuk koleksi aja sih, bahwa saya itu pernah punya HP Android yang seperti ini gitu. Udah mungkin cukup sekian review smartphone Android Max G, Android jadul, HP Android jadul. Dan see you di konten review lainnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe.